semuanya. Siap, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sudah hafatkah? Belum, Ibu. Oh, oke, baik. Hari ini Ibu absen dulu sebelum mulai pembelajaran. Maria Oktavani Jumi, Ada, Ibu. Florentina Adriana, Ada, Ibu. Maria Satriani, Ada, Ibu. Emiresia Narau. Ada, Ibu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, Fani. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mulai pelajaran. Berkatilah dan bimbinglah kami agar apa yang diajarkan Ibu Guru dapat diingat selalu. Terpujilah nama kita Yesus Kristus, sama dan selama-lamanya. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, semuanya sudah siapkan untuk menerima materi pembelajaran kita hari ini. Sudah, Ibu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Nah, di situ ada usaha, ada energi. Energi di situ dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu energi mekanik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi kinetik, dan yang keempat itu hukum kekebalan energi mekanik. Oke, baik. Yang pertama itu usaha. Nah, sebuah benda dikatakan melakukan usaha jika ada gaya yang dilakukan pada benda tersebut, atau benda tersebut memberikan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah posisinya. Nah, usaha dapat dituliskan dalam bentuk matematis, yaitu hasil kali antara gaya atau F dan perpindahan. Atau usaha rumusnya itu V sama dengan F dikali dengan S. F itu adalah gaya dan S itu adalah perpindahan. Oke, jarak atau perpindahan ya. Nah, jika benda itu pada arah vertikal, maka rumusnya itu menjadi V sama dengan M dikali G dikali H. Nah, karena pada arah vertikal itu dia memiliki ketinggian. Oke, baik, itu untuk usaha. Bisa dipahami ya untuk yang usaha. Yang kedua, energi. Nah, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di situ ada beberapa bentuk energi. Nah, saya minta Adi Florentina silakan baca bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi antara lain, yang pertama energi nuklir, kedua energi kimia, yang ketiga energi listrik, yang keempat energi cahaya, dan yang kelima energi bunyi. Oke, baik. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, dan bentuk-bentuk energinya itu antara lain yang pertama energi nuklir, yang kedua energi kimia, yang ketiga energi listrik, yang keempat energi cahaya, dan yang terakhir energi bunyi. Nah, oke, baik, kita lanjut. Contoh perubahan energi. Nah, yang pertama itu ada energi listrik dapat berubah menjadi panas. Misalnya pada setrika listrik. Kalian pernah kan menggunakan setrika listrik? Semuanya pasti pernah gunakan ya. Nah, yang kedua ada kompor listrik dan solder listrik. Itu yang pertama. Yang kedua itu energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya lampu. Nah, seperti ini ya lampu. Dia dari energi bisa menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, yang ketiga itu energi listrik menjadi energi kimia. Misalnya pada penyetruman atau pengisian aki. Tahu aki kan? Oke, bagus. Yang berikut energi cahaya menjadi energi kimia. Misalnya itu pada proses fotosintesis. Oke, itu contoh perubahan energi. Harap diingat ya, nanti ini dijadikan kuis minggu depan. Oke, baik, lanjut. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang berkaitan dengan gerak. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Dengan rumusnya yaitu untuk energi mekanik EM sama dengan
potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini untuk rumus energi mekanik ya. Ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, tadi pada energi mekanik itu kan ada dua, energi potensial dan energi kinetik. Nah, sekarang kita masuk ke energi potensial. Adik Atri silakan, energi potensial itu Energi dibacakan. yang disebabkan oleh posisi benda. Semakin besar ketinggian posisi suatu benda, maka energi potensial benda juga semakin besar. Oke, Rumusnya, baik. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh posisi benda. Semakin besar ketinggian posisi suatu benda, maka energi potensial benda juga semakin besar. Nah, energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian ya. Makanya di situ ada EP sama dengan EP ya. EP sama dengan M dikali G dikali dengan H. Nah, semakin tinggi kedudukan suatu benda, semakin tinggi nilai H, maka nilai energi potensialnya juga akan semakin tinggi, besar atau semakin tinggi. Oke, itu untuk energi potensial. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Adik Emirensiana, Sahara perhatikan ya. Nah, silakan baca Emirensiana untuk pengertian energi kinetik itu seperti apa. energi kinetik dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki sebuah benda karena kelajuannya. Energi kinetik dapat dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, baik. Energi kinetik itu didefinisikan sebagai energi yang dimiliki sebuah benda karena kelajuan atau karena kecepatan. Nah, dengan rumusnya yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jadi kita sudah tahu rumus untuk energi potensial itu seperti apa, energi kinetik itu seperti apa. Kita kembali ke energi mekanik yang tadi ya. Energi mekanik yang tadi itu EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Nah, masih ingat kan rumus EP tadi bagaimana? M dikali G dikali H. M dikali G dikali H. Kemudian EK-nya yaitu Setengah M M dikali dengan V dikuadratkan. Oke. Ini untuk rumusnya harap diingat ya. Nanti dikasih contoh soal. Semuanya harap bisa kerja. Oke, baik. Yang terakhir itu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik merupakan energi yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Oke, baik. Semuanya bisa dimengerti ya? Bisa ibu. Nah, jadi materi kita kurang lebih begini saja. Seperti ini sih kita punya materi. Nah, untuk lebih paham, Ibu akan membagi materi kita hari ini. Ibu akan membagikan LKS kepada kalian ya. Jadi kalian dibagi dalam dua kelompok, Atri dan Emirensiana dan Fani dengan Florentina. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan bersama teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, baik, silakan dipahami baik-baik setiap pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Karena di situ tuh gampang-gampang semua kita sudah bahas tadi. Sudah bahas sama-sama. Yang sudah kerja silakan maju atau baca hasilnya saja. Baca saja ibu. Oke, baik, silakan. Silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, usaha adalah sebuah benda dikatakan usaha jika ada gaya yang dilakukan pada benda tersebut atau benda tersebut memberikan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah posisi. Kemudian energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki sebuah benda karena kelajuannya. Hukum kekekalan energi mekanik itu
tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diperbaharui. Itu saja Ibu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Itu dari jawaban dari kelompoknya Fani dan kelompoknya Adriana. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Nanti Ibu kirimkan soal tugas di grup WA. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan sebelum masuk pembelajaran. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti semuanya sudah mengerti ya? Iya Ibu. Oke, bagus. Nah, pertemuan kita sampai di sini aja. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa sempurna. Marilah kita siapa mati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selamanya. Amin. dalam nama Bapa Dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Siang Ibu.